أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya memulai, baik teman-teman, kita fokus kajian kita terkait tentang kesyirikan. Jadi ini perkara besar dan perkara pokok dalam agama kita. Saya ingin bertanya sebelum memulai kajian. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Yang pertama, apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya berserta dalilnya? Silakan. Haram. Sholatnya nggak sah. Dalilnya? Masya Allah, tabarakallah. Ya, nanti ada hadiahnya. Baik, pertanyaan yang kedua kalian, sebelum kita mulai, bagaimana menyikapi kuburan Rasulullah SAW yang berada di Masjid Nabawi? Tadi kan haram. Ya, silakan. Di luar Masjid Nabawi, dia tidak menyatu dengan Masjid Nabawi. Dan kibat dengan kuburan Nabi menggunakan kuburan Nabi tidak salah. Terus? Dan tidak boleh kita menghadap sholat beribadah menghadap ke kuburan Nabi. Ya, itu kuburannya sekarang di masjid itu. Gimana menyikapinya? Sekarang kan kuburannya di masjid itu, di dalam masjid kan? Ya kan? Nah, bagaimana menyikapinya? Orang udah dijelaskan ya? Udah jelaskan. Gimana menyikapinya? Kalau ada orang mengatakan katanya nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Di Nabawi, di Masjid Nabawi ada kuburannya. Kuburan siapa? Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Gimana jawabnya? Kemarin sudah belum? Sudah. Ya. Kuburan Nabi SAW itu bukan di masjid, tapi di kamar Aisyah. Begitu juga kuburan Abu Bakar dan Umar. Ya, sehingga Rasulullah SAW itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Demikian. Dan sekarang pun, ya, diberikan sekat dan pembatas yang termasuk tebal dan tinggi, sehingga kuburan Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam masjid. Dan kuburan Rasulullah SAW ada sebelum masjid. Ada sebelum masjid. Dalam aturan syariat, apabila masjid dibangun setelah adanya kuburan, artinya kuburan dulu, berarti masjid yang digeser. Sebaliknya, kalau masjid dulu dibangun, kuburan dimasukkan dalam masjid, maka digeser. Dalam hal ini kuburan Rasul Abu Bakar dan Umar, ya, kalau digeser, ya, Masjid Nabawi, itu hal yang mudaratnya besar, lebih besar mudaratnya. Dan tentu yang demikian adalah hak daripada pemerintah, bukan para ulama. Para ulama hanya menyampaikan bahwasanya tidak boleh dimasukkan
masjid ke area kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah nanti ada hadiahnya. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita syirik dalam perbuatan dan ucapan. Termasuk hal yang mengikuti dalam hal syirik dalam ibadah adalah syirik dalam perbuatan, ucapan, kehendak dan niat. Syirik dalam perbuatan seperti sujud kepada selain Allah, tawaf di selain Ka'bah, memotong rambut dalam rangka beribadah dan ketundukan kepada selain Allah, mencium bebatuan selain Hajar Aswad dalam rangka beribadah kepada Allah, mencium kuburan, mengusap dan sujud untuk kuburan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat peribadatan. Dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah manusia yang menemui kiamat dalam keadaan hidup. Dan yang kedua adalah manusia yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dalam wafiyah sahih dan disebutkan juga dalam sahih, yang dimaksud dengan sahih adalah sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya manusia-manusia sebelum kalian mereka menjadikan kuburan-kuburan menjadi masjid, menjadi tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka Nabi mengatakan oleh karenanya janganlah kalian menjadikan masjid-masjid, kuburan-kuburan itu menjadi masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian melakukan yang demikian, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi SAW juga mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur dan menjadikan di atas kuburan tersebut masjid dan lentera. Jadi tidak boleh wanita berziarah kubur. Kejelasannya telah berlalu. Itu bisa dilihat di rekaman ulang. Baik, kemudian jemaah sekalian, tidak boleh juga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan tidak boleh meletakkan lentera di pekuburan tersebut. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW juga mengatakan ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Bertambah kemurkaan Allah terhadap manusia-manusia yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi juga bersabda, sesungguhnya orang sebelum kalian apabila mati meninggal dunia orang-orang soleh di antara mereka, maka mereka membangunkan masjid di atas kuburan orang soleh tersebut. Wasawwaru fihi tilka surah, dan mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut di dalam kuburan atau di dalam masjid atau tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi dilarang menggantungkan, memahat, mematung dan memajang foto atau gambar orang-orang soleh tersebut, karena yang demikian dapat menghantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, sehingga Nabi SAW melarangnya. Dan Nabi mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah nanti di hari kiamat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan fahadha halu man sajada lillahi fi masjidin 'ala qabrin. Begitulah kondisi orang yang sujud kepada Allah di masjid yang ada padanya kuburan. Fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsihi. Bagaimana pula kondisi orang yang sujud
kepada kuburan itu sendiri. Kalau dia sujud di dalam masjid, yang di dalam masjid itu ada kuburannya, dia sujudnya bukan kepada kuburan, dia sujudnya kepada Allah. Yang kayak gitu saja dilaknat, yang kayak gitu saja menjadi makhluk Allah yang paling buruk di hari kiamat. Bagaimana pula kalau dia jadikan kuburan itu sebagai makhluk yang diminta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang demikian lebih buruk lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukan kekufuran, melakukan perbuatan kesyirikan, dan kesyirikan itu dosa yang tidak akan Allah ampuni sebelum dia bertobat, sebelum kematiannya. Kalau mati di atas kesyirikan, syirik ini adalah syirik besar, dan syirik besar mengeluarkan seseorang dari garis keislamannya. Mereka seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Allah katakan tentang orang-orang musyrikun, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, ini kondisi orang yang beribadah kepada Allah di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana halnya ketika orang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah? Maka yang demikian lebih terlarang lagi, lebih keras larangannya. Kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan di dalam hadisnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wadanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kenapa Nabi SAW berdoa demikian? Karena ada manusia-manusia sebelum umat Nabi SAW, mereka menjadikan kuburan para nabi dan rasul sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mewanti-wanti jauh-jauh hari agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah dan diibadahi. Dan doa Nabi kita terkabulkan. Alhamdulillah sampai sekarang kuburan Nabi kita yang mulia terjaga. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kuburan para nabi dan para rasul zaman dulu sebelum Nabi kita yang mulia SAW itu disembunyikan dan tidak diketahui oleh manusia sampai saat ini. Hikmahnya untuk menghilangkan kesyirikan. Ada orang yang mengatakan ada kuburan Nabi Hud di Yaman, di tempatnya sekian-sekian. Kuburan Nabi Ibrahim di Palestina, tempatnya di sekian-sekian. Kemudian kuburan Nabi Musa di antara Palestina dan perbatasan, tempatnya sekian-sekian. Ini semua jemaah tidak ada yang bisa memastikan sejarah itu. Karena kita lihat banyak orang mengkeletuskan kuburan yang bukan kuburan orang soleh, dijadikan objek wisata, objek ekonomi. Cari pundi-pundi rupiah di situ. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak salah Umar bin Khattab atau khalifah yang lain, melihat ada sosok jenazah sahabat Rasulullah SAW yang terbongkar ketika itu, maka Umar memerintahkan galikan 9 lubang. Galikan 9 lubang. Kemudian letakkan dia di satu di antara lubang tersebut. Diletakkan yang di sana, sehingga tidak tahu di mana kuburan sebenarnya. Kalau saja kuburan mereka orang-orang soleh dari kalangan sahabat Rasulullah SAW tidak diminta, tidak diambil keberkahannya, maka bagaimana pula dengan kuburan-kuburan orang yang levelnya di bawah mereka? Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita lihat kuburan Baqi, itu kuburan orang-orang soleh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang dikubur di Baqi mendapatkan syafaat khusus di hari kiamat oleh Nabi kita yang mulia SAW. Itu kuburan
Ya, kebanyakannya para sahabat Rasulullah SAW dikubur di sana. Dikubur di sana. Sebagian istri Nabi SAW dikubur di sana. Tapi kita lihat rata, tidak ada apapun kecuali hanya tanah atau sedikit batu yang membatasi ini, menjelaskan ini area kuburan. Demikian jemaah. Itulah yang dituntunkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kuburan-kuburan mereka. Kita lihat kuburan makam syuhada Uhud, itu jelas kuburan itu, dan itu memang para syuhada di medan perang Uhud. Dan kita lihat di sana bahwasanya tidak dibolehkan seseorang meminta-minta. Karena apa? Karena memang dilarang meminta kepada kuburan, karena mereka tidak memberi lagi manfaat dan mudarat. Sampai Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah panggil keluarganya, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Ka'ab. Dikumpulkan, ya. Kemudian Nabi SAW sampaikan, selamatkan diri kalian dari neraka, selamatkan diri dari kalian dari neraka, selamatkan diri kalian dari neraka. Akhirnya Nabi SAW panggil putrinya, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, ya, selamatkan dirimu dari neraka, fa inni la amliku minallahi syai'an. Ingat, selamatkan dirimu dari neraka, aku nggak bisa selamatkan engkau nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ini Rasul yang berkata kepada putrinya masih hidup. Demikian, begitu Rasul meninggal dunia, tidak ada satu sejarah pun hadis dan ayat Al-Quran yang mengatakan Fatimah menziarahi kubur ayahanda tercinta. Padahal Fatimah anak tercinta Rasulullah SAW, satu-satunya anak Nabi yang masih hidup sepeninggalan Rasulullah SAW. Karena anak Nabi SAW ada 7. Semuanya meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah SAW, kecuali Fatimah. Kita lihat, Abdullah meninggal dunia di masa Rasulullah SAW masih hidup. Ibrahim, Qasim, ini meninggal dunia di masa hidupnya Nabi SAW. Ummu Kalthum, Zainab, Raqiyah, ini meninggal dunia di masa hidupnya Nabi SAW. Oleh karenanya orang kafir mengatakan tentang sosok Nabi kita yang mulia SAW, inna syani'aka huwal abtar. Mengatakan, Muhammad itu abtar. Muhammad itu abtar. Maka Allah bela nabinya SAW bahwasanya orang yang mengejekmu, yang menggunjingmu, yang mengatakan engkau terputus, engkau mandul, engkau tidak lagi ada yang melanjutkan setelah kematianmu, dia yang terputus. Lihat Nabi kita SAW sampai sekarang itu namanya masih disebut kebaikan-kebaikannya. Kemudian orang-orang yang mengatakan Muhammad abtar, terputus dari kebaikan-kebaikan, terputus dari keturunannya, terputus dari penyebutannya. Allah Azza wa Jalla sampai sekarang gandengkan penyebutan syahadat kepada Allah dengan syahadat kepada Nabi-Nya sampai sekarang. Artinya tidak terputus. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Lihat janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya. Level demikian saja, mereka enggak ada yang datang ke kuburan Nabi minta. Enggak ada yang minta sama Nabi SAW. Enggak ada. Ini kita nggak pernah tahu ada sejarah sahabat Rasulullah SAW terjadi pertikaian, mengambil solusi, itu datang ke kuburan, nggak pernah tahu. Dan tidak ada sejarahnya. Ya, bukan nggak pernah tahu karena nggak ada, bukan karena nggak pernah tahu karena ada kemudian tertutup, tapi memang karena tidak ada sejarah dari sejarah Islam hingga saat ini yang menjelaskan bahwasanya istri-istri Nabi sepeninggal Rasul mereka datang kepada kuburan Nabi minta alat berkah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, bahwasanya kita mendatangi kubur hanya dalam rangka berziarah, mendoakan
sahib al-qubur, mendoakan yang di dalam kuburan. Nabi SAW pernah ditanya kepada oleh Aisyah, Rasulullah, kalau kita ziarah kubur gimana? Apa yang kita ucapkan? Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat, inna insyaallah bikum lahiqun, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini yang diajarkan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi demikian pun Rasulullah SAW tidak perintahkan wanita untuk menziarahi kubur. Makanya sampai sekarang kita tidak pernah tahu ada hadits wanita-wanita mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah tahu kita mendengar hadis tersebut. Makanya Nabi mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Tujuannya apa? Rasul ingin mencegah terjadinya kesyirikan. Maka pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Olehnya Syekh di sini berkata, wa qad hama sallallahu alaihi wasallam janibat tauhid a'dhama himayatin. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menutup, memperhatikan dari aspek tauhid dengan perhatian yang sangat besar. Hatta naha an salati tatawwu'i lillahi subhanahu inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Sampai Nabi SAW melarang bagi kaum muslimin untuk melakukan sholat sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mentari terbit dan mentari tenggelam. Tujuannya apa? Li'alla yakuna dhari'atan at-tashabbuhi bi'ubadis syams alladzina yasjuduna laha fi hatainil halatain. Untuk menutup sarana yang dapat menyerupai para penyembah mentari, orang yang sujud kepada makhluk Allah yang di langit, yaitu ketika waktu terbit dan ketika waktu tenggelam. Wasaddad dari'ata bi an mana'a minas sholati ba'da al-'asri wa subh. Dan Nabi SAW menutup pintu yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan dengan melarang manusia untuk melakukan sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Apa alasannya? Littisali hadainil waqtaini bil waqtainil ladaini yasjudul musyrikuna fihi ma lisyams. Karena ada waktu yang bertepatan antara orang yang sholat ba'da subuh dengan ba'da asar ketika terbit matahari atau tenggelam matahari, dengan orang yang sujud kepada matahari. Jadi ada kecocokan waktu. Tidak dibolehkan sama Rasulullah. Ingat coba, agama Islam itu agama sempurna. Jadi agamanya nggak ikut-ikutan. Agama wahyu dari langit Allah turunkan melalui Jibril, diterima oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemurnian agama ini terjaga. Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Azza wa Jalla. Dan perlu ingat jemaah sekalian, Nabi kita itu gak suka menyerupai orang-orang kafir, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan ibadah. Dia gak suka. Nabi SAW ketika berada di Mekah, sesampainya di Madinah, beliau melihat banyak orang-orang melakukan puasa dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa pada tanggal 10. Nabi bertanya kepada sahabat, kenapa mereka puasa? Coba tanya. Maka dikhabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka berpuasa karena Allah menyelamatkan Musa dari
kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Pada tanggal 10 atau 10 Asyura, puasa Asyura. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kita lebih pantas untuk merayakan hari itu dibandingkan mereka. Kita lebih berhak atas Musa. Maka Nabi SAW pun ketika itu dia berpuasa. Dan ketika Nabi SAW cek,